Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rina Setiawati, guru fisika dari SMA N1 Cariu, Kabupaten Bogor. Di sini saya ingin menyampaikan materi fisika kelas 11, yaitu tentang perpindahan kalor, di mana masih ada kaitannya dengan materi suhu dan kalor. Ada yang tahu bagaimana kalor dapat berpindah? Ya, kalor dapat berpindah dengan bantuan medium perantara ataupun tanpa bantuan medium perantara. Nah, perpindahan kalor ini terbagi menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Mari kita bahas masing-masing dari perpindahan kalor ini. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi sendiri merupakan proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat dengan medium perantara tanpa disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Jadi, umumnya konduksi ini terjadi pada zat padat, di mana zat padat ini merupakan sebuah konduktor. Kenapa? Karena konduktor lebih mudah atau sangat baik untuk menghantarkan kalor. Oke, untuk contohnya, ketika kita membawa sebuah besi, ujungnya kita panaskan. Nah, lama-kelamaan ujung yang kita pegang ini akan terasa ikut panas juga. Padahal ujung yang kita pegang ini tidak berhubungan langsung atau tidak terkena api secara langsung. Nah, perpindahan kalor ini disebut dengan konduksi. Jadi, kalornya lewat medium perantara, yaitu besi itu sendiri, tapi tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zatnya. Contoh yang lain adalah ketika mungkin kita bikin kopi. Jadi ketika kita mengaduk kopi, ujung sendok yang kita pakai, yang kita pegang itu ikutan terasa panas. Nah, untuk persamaan perpindahan kalor secara konduksi, yaitu nilai H sama dengan Q dibagi dengan T. Jadi, H ini adalah laju perpindahan kalor, di mana nilainya jumlah kalor dibagi dengan waktu. Nah, nilai ini juga sama dengan nilai K kalikan A kalikan delta T dibagi dengan L. Jadi, K di sini adalah koefisien konduksi termal logam, A-nya adalah luas penampang batang logam, delta T-nya adalah perubahan suhu, jadi suhu akhir kita kurangi dengan suhu awal. Dibagi dengan L adalah panjang dari batang logam itu sendiri. Agar lebih paham dengan persamaan tersebut, di sini saya berikan satu contoh soal ya yang masih mudah. Dua batang logam A dan B dengan ukuran yang sama, tetapi jenis logam berbeda, disambungkan seperti pada gambar. Jadi, ada dua logam A dan B ini disambungkan, di mana ujung yang bebas A suhunya adalah 110 derajat Celcius dan suhu ujung bebas yang B itu suhunya 20 derajat Celcius. Jika koefisien konduksi termal A adalah 3 kali koefisien konduksi termal B, maka besarnya suhu pada sambungan A dan B adalah, tips pertama adalah kita harus menuliskan apa yang diketahui dari soal ini. Nah, yang diketahui dari soal ini adalah, kita baca dulu yang pertama, ukurannya sama. Berarti panjang dari A dan B nilainya sama. Begitupun dengan luas penampangnya. A dan B juga sama. Jadi boleh kita tuliskan LA sama dengan LB, AA sama dengan AB. Nah, kemudian koefisien konduksi termal A 3 kali koefisien konduksi termal B. Berarti boleh dituliskan nilai KA sama dengan 3 kali KB ya. Oke. Nah, ditanya suhu sambungan. Oke. Nah, kalau seperti ini tentu suhu yang tinggi akan melepas kalor, suhu yang rendah akan menerima kalor. Jadi, boleh kita tuliskan nilai dari laju kalor A akan sama dengan nilai dari laju kalor B. HA sama dengan HB. Nah,
Oke, kita tuliskan bersamaan bahwa masing-masing nilai K, A, delta T, per L-nya kita tuliskan masing-masing. Nah, nilai KA di sini, kita tuliskan adalah sebesar nilai 3 kali KB. Oke, untuk luasnya karena sama, jadi boleh kita coret ya. Karena nilainya jadi 1. Nilai panjangnya juga sama. Nah, bagaimana dengan perubahan suhunya? Jadi perubahan suhunya, kalau suhu yang tinggi itu berarti suhu yang tinggi dikurangi dengan suhu sambungan. 110 kita kurangi dengan TS. Kemudian nilai KB tetap tuliskan dengan KB ya. Kemudian perubahan suhu, untuk yang logam B berarti kita tuliskan TS kurangi 20. Jadi jangan sampai tertukar. Untuk TS yang di suhu kecil itu harus TS kurangi suhu yang kecil. Jadi jangan suhu kecil kurangi TS. Kenapa? Karena nilai suhu sambungannya itu pasti di antara suhu kecil sampai dengan suhu besar rentangnya. Oke. Nah, setelah itu berarti untuk nilai KB-nya boleh kita coret ya. Jadi bertemu persamaan ini 3 kali 110 berarti 330. 3 kali min TS berarti min 3 TS sama dengan TS kurangi 20. Maka yang koefisiennya sama dan itu kita pindahkan ke kiri, kemudian yang berhubungan dengan angka kita pindahkan ke kanan. Sehingga diperoleh nilai TS adalah 87,5 derajat Celcius. Gimana? Mudah kan? Nah, ini baru 2 logam. Bagaimana dengan yang 3 logam? Oke, nanti boleh kalian cari ya soal-soal yang seperti itu. Untuk yang kedua, perpindahan kalor yang kedua adalah konveksi, di mana proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat dengan medium perantara dengan disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Jadi, kalau konduksi dengan konveksi itu sama-sama menggunakan medium perantara. Bedanya, konveksi itu disertai dengan perpindahan partikel-partikel zatnya. Umumnya, konveksi ini terjadi pada fluida, yaitu pada siapa? Zat cair dan zat gas. Nah, dicontohkan ketika kita memasak air ya, dengan menggunakan api. Nah, sebenarnya di dalam air itu terjadi yang namanya perputaran. Oke, ketika bagian bawah panci yang langsung terkena oleh oleh api ini akan lebih cepat panas, sehingga massa jenisnya akan lebih ringan. Ketika massa jenisnya lebih ringan, jadi bagian ini akan lebih cepat bergerak. Kemudian dia bergerak ke mana? Ke atas. Nah, yang di bawah digantikan apa? Digantikan oleh air yang masih dingin tadi, yang mempunyai massa jenis yang lebih besar. Nah, kemudian terjadi perputaran seperti ini seperti pada gambar. Ketika hampir semuanya sudah panas, nanti akan lebih banyak perputaran atau akan lebih cepat pergerakan-pergerakan dari partikel-partikel air tersebut. Nah, makanya mungkin kalau kita lagi masak udah mendidih ya, kita lihat di panci itu ada bergolak-bergolak airnya ya. Oke. Nah, salah satu peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin sering dilihat oleh seseorang yang punya tempat tinggal di pinggir pantai ya, itu adalah peristiwa angin laut dan angin darat. Nah, pada siang hari, daratan itu lebih cepat panas daripada laut. Oke, sehingga udara di atas daratan itu akan naik. Ketika udara di atas daratan naik, akan digantikan oleh udara sejuk yang dari laut. Jadi udara sejuk dari laut itu akan bergerak ke darat. Nah, hal ini karena tekanan udara di atas permukaan laut itu lebih besar. Sehingga kita melihat fenomena apa? Fenomena angin itu
bergerak atau udara itu bergerak dari mana? Dari laut menuju ke darat. Nah, fenomena ini disebut dengan angin laut. Oke. Terus kemudian pada malam hari daratan itu lebih cepat dingin dibandingkan dengan laut, sehingga udara itu bergerak dari daratan menuju ke laut. Fenomena ini disebut dengan angin darat. Oke. Nah, fenomena angin laut dan angin darat ini dimanfaatkan oleh nelayan ketika apa? Ketika mereka berangkat berlayar. Nah, berlayar jadi memanfaatkan angin darat, ketika mereka ingin pulang jadi memanfaatkan angin laut. Kemudian, untuk lebih jelasnya, ini adalah persamaan dari perpindahan kalor secara konveksi, di mana nilai laju perpindahan kalornya itu sama dengan Q dibagi dengan T. Jadi jumlah kalornya kita bagi dengan waktu. Atau boleh disimbolkan dengan nilai H, koefisien konveksi termalogamnya, dikalikan dengan A, luas penampang benda yang bersentuhan dengan fluidanya, jadi bukan luas fluidanya, kemudian dikalikan dengan T, delta T yaitu perubahan suhunya. Yuk, kita bahas satu soal lagi ya, agar lebih paham tentang materi konveksi. Seseorang memiliki suhu badan 32 derajat Celcius, berada pada suhu kamar 26 derajat Celcius. Jika luas permukaan badannya kira-kira 1,5 meter kuadrat dan koefisien konveksi termalnya 7,1 Joule per meter kuadrat sekon Kelvin, besarnya nilai kalor per detik yang dilepaskan oleh badan melalui konveksi adalah. Nah, dari soal ini kita harus paham apa yang diketahui dari soal dulu. Nah, suhu badannya 32 derajat Celcius, boleh kita tulis TB, suhu badan 32 derajat Celcius. Kemudian suhu kamar TK 26 derajat Celcius. Nah, kita kurangi dulu delta T-nya. Nah, kenapa di soal ini saya mengubah dari Celcius menjadi Kelvin? Jadi kita perhatikan nilai koefisien konveksi termalnya. Satuannya dalam Joule per meter kuadrat sekon Kelvin. Berarti perubahan suhunya itu diminta dalam Kelvin. Jadi 32 itu kita jadikan Kelvin ditambahkan 273, nilainya jadi 305. 26 derajat Celcius itu menjadi 299 Kelvin. Makanya kita kurangi atau kita cari selisihnya, yaitu adalah 6 Kelvin. Dan luas permukaan badannya tadi kira-kira 1,5 meter kuadrat ya. Ditanya nilai kalor per detik, yaitu atau laju perpindahan kalor. Nilai H-nya kita cari, yaitu H koefisien konveksi termal kalikan A luas, kemudian kalikan delta T, ketemu berapa? 63,9 Joule per sekon. Gimana? Mudah kan? Oke, next. Masih ada satu lagi materi, yaitu tentang radiasi. Oke, nah radiasi ini adalah proses perpindahan kalor yang terjadi dalam bentuk perambatan gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan adanya zat perantara atau medium perantaranya. Jadi contohnya adalah ketika mungkin kita lagi camping ya, di tengah-tengah ada api unggun. Kok dekat api unggun terasa lebih hangat? Nah, itu adalah proses dari radiasi. Atau yang sehari-hari kita alami, yaitu apa? Panas dari matahari itu apa? Sampai ke badan kita, sampai ke bumi, sampai ke badan kita. Tanpa apa? Tanpa medium perantara. Oke. Nah, kemudian perpindahan kalor secara radiasi boleh kita simbolkan dengan nilai P, atau laju kalor ini sama dengan nilai E kalikan apa? Kalikan konstanta Stephen Boltzmann yang nilainya 5,67 kali 10 pangkat min 8 dikalikan A luas penampang benda, kemudian dikalikan dengan T pangkat 4. Jadi suhu permukaan bendanya harus Kelvin dipangkatkan 4. Yuk,
kita langsung ke contoh soal dari radiasi. Perbandingan jumlah energi yang dipancarkan tiap detik oleh benda hitam sempurna pada temperatur 27 derajat Celcius dan 327 derajat Celcius adalah, nah kita lihat untuk temperaturnya, bahwa temperatur pertama 27 derajat Celcius kita ubah jadi Kelvin, jadi ditambahkan 273 ya, 273, jadi nilainya 300 Kelvin. Untuk T2-nya 327 derajat Celcius kita ubah menjadi 600 Kelvin. Nah, di sini karena dia benda hitam sempurna, maka apa? Maka nilai E atau koefisien emisivitasnya itu nilainya sama dengan 1. Untuk pertanyaannya hanya mencari apa jumlah energi yang dipancarkan tiap detik, berarti P1 dibandingkan dengan P2. Oke, masih ingat dengan persamaan tadi, nilai P sama dengan E kalikan konstanta Boltzmann kalikan, konstanta Stephen Boltzmann kalikan A kalikan T pangkat 4. Biasa saya singkat dengan pesat, ya, pesat, biar lebih mudah. Nah, dari sini kita lihat ya, bahwa nilai P ini dengan nilai T pangkat 4 adalah berbanding lurus, di mana nilai P jika semakin besar, T juganya akan semakin besar. Jadi boleh kita tuliskan dalam persamaan P1 dibagi dengan P2 sama dengan T1 pangkat 4 dibagi dengan T2 pangkat 4. Jangan lupa untuk dipangkatkan 4 ya, karena kalau tidak dipangkatkan 4 nilainya akan salah. Nah, berarti P1 dibagi dengan P2 sama dengan 300 dibagi dengan 600 pangkat 4. Kenapa saya kurung? Kenapa saya satukan? Karena biar lebih mudah. Saya ingin menyederhanakan dulu, baru saya pangkatkan 4. Jadi 300 per 600 disederhanakan menjadi 1/2. Baru saya pangkatkan 4. Jadi nilainya adalah 1/16. Sehingga perbandingan antara energi yang dipancarkan temperatur 27 derajat Celcius tadi dengan 327 derajat Celcius tadi adalah 1/16 ya. Jadi sudah selesai soal yang kita kerjakan. Nah, cukup sekian saja dari saya. Kita kembali lagi bertemu nanti ya bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.